Oh, iya, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Apa kabar adik-adik UKS Karya Laksana, sahabat-sahabat UKS Karya Laksana, para subscriber. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Nah, apa sih gitu rukun Islam itu? Atau apa saja yang ada di dalam rukun Islam, ada berapa jumlahnya gitu, apa aja, dan eh, pengertian- pengertiannya apa aja. Nah, kita selaku orang Islam wajib mengetahui tentang rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat kalau misalkan bahasa singkatnya gitu ya, persaksian gitu. Syahadat. Yang kedua adalah sholat. Nah, oke, tapi sebelum dilanjut, mungkin barangkali buat adik-adik atau yang nonton, kalau misalkan mau dicatat juga boleh sebagai tambahan ilmu gitu ya. Jangan lupa untuk menyediakan alat tulisnya, bukunya, pulpennya, dan jangan lupa kalau misalkan mungkin videonya bakal agak sedikit panjang, barangkali haus, boleh sambil makan juga gitu, minum atau Oke, kita masuk ke materi. Kita berbicara tentang rukun Islam. Rukun Islam, udah tadi disebutan, ada dua ya. Ada dua. Baru dua, ya yang semuanya ada lima. Nah, baru dua yang tadi, yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Nah, kita bahas satu-satu dulu dengan semuanya. Yang pertama, kita bahas tentang syahadat. Syahadat itu apa sih? Gitu. Mungkin adik-adik ya ada yang bertanya, syahadat itu apa? Syahadat itu gimana? Nah, syahadat ini adalah bahasa simpelnya gitu, bahasa sederhananya adalah persaksian kita. Bagaimana bunyinya? Nah, di dalam syahadat ini ada dua kalimat. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sehingga syahadat ini ada yang menyebutkan dengan syahadatain atau dua kalimat syahadat, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, apa artinya? Nah, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, atau bahasa apa panjangnya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang wujud, tiada Tuhan yang hak ditaati perintah dan juga larangannya, tiada Tuhan yang wajib disembah atau diibadahan kecuali Allah. Nah, itu bahasa atau arti panjangnya. Yang kedua, kalimat syahadatnya adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu adalah penjelasan tentang eh, kalimat syahadat. Itu termasuk rukun Islam yang pertama. Nah, oke, baru rukun Islam yang pertama menjelaskan tentang syahadat. Jadi kesimpulannya syahadat itu bisa dikatakan dengan syahadatain atau dua kalimat syahadat, karena terdapat dua kalimat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu pertama. Nah, kemudian lanjut ke yang kedua. Di rukun Islam yang kedua itu berbicara tentang sholat. Nah, apa itu sholat?
Sederhananya, kalau misalkan menurut bahasa sholat itu disebut dengan doa. Karena kalau misalkan kita nih, adik-adik, misalkan ada buku panduan sholat, misalkan kan di sana ada bacaannya. Nah, kalau misalkan kita baca kan suka ada artinya apa gitu ya. Ada tuh artinya. Nah, itu adalah ibarat doa gitu ya. Jadi sholat itu secara bahasa adalah doa gitu. Kalau misalkan gini, sholat adalah doa. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat. Nah, sholat itu termasuk eh, apa ya? Kuncinya amal ibadah gitu. Karena ini ada keterangan bahwa awalu ma yuhasabu indal qiyamah as-sholah. Jadi amalan yang pertama kali akan apa? Akan dihisab atau dipertanyakan, dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat adalah sholat gitu. Awalu ma yuhasabu indal qiyamah as-sholah. Gitu. Jadi amalan yang pertama kali ditanya di hari kiamat adalah sholat. Gitu. Ketika sholat kita benar, ketika sholat kita sesuai aturan, sesuai syarat dan rukun, nah maka amal-amalannya pun akan baik. Gitu. Kalau misalkan sholatnya dia gak benar, misalkan adik-adik nih kadang suka kelupaan gitu ya, suka main-main, sampai lupa waktu, pulang sekolah, ambil layangan misalkan bareng teman-teman, layangan apa, ngadu layangan, sampai misalkan maghrib, kelewat gak sholat asar, kelewat gak sholat duhur, nah jangan jangan sampai dilewatkan ya gitu ya. Dimanapun, kapanpun gitu, bukan kapanpun itu kalau misalkan udah masuk waktu sholat, nah usahakan untuk sholat, bukan misalkan harus gitu, harus sholat gitu. Karena sholat adalah kunci daripada eh, amal ibadah. Kalau bisa dibilang sih rajanya amal ibadah gitu, karena kan sholat itu sebagai doa kita, bentuk penghambaan kita. Itu adalah sholat yang kedua. Nah, sholat ini ada berapa sholat gitu? Sholat yang diwajibkan itu ada 5 waktu. Nah, dari sebelumnya adalah 50 waktu. Kebayang nggak kalau sehari semalam kita sholat 50 waktu? Sedangkan kalau sehari semalam itu kan 24 jam. Bagi 50 waktu bagi 24 jam berapa? Nah, sholat itu pada apa awal yang awalnya 50 waktu itu di bukan di jadi 5 waktu. Nah, apa aja? Yang pertama adalah sholat maghrib, yang kedua isya, yang ketiga subuh, yang keempat duhur, yang kelima asar. Sholat subuh, nih adik-adik ada yang tahu nggak sholat subuh berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat duhur berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat isya berapa rakaat? Nah, kalau berbicara tentang sholat, kita harus ingat kode ini. 4, 2, 4, 4, 3. 4, 2, 4, 4, 3. 4. 4 di sini adalah 4 rakaat isya. Yang kedua atau 4, 2. Nah, yang dua ini adalah 2 rakaat subuh. 4 lagi, 4 rakaat duhur. 4 lagi, 4 rakaat asar. Tambah 3, 3 rakaat maghrib. Nah, jadi berapa jumlah rakaat sehari semalam yang kita kerjakan dari 5 waktu itu? Ada yang bisa jawab? Tulis di kolom komentar berapa satu hari, satu malam, berapa rakaat yang dikerjakan. Bisa adik-adik tulis di kolom komentar ada berapa rakaat. Oke, itu menjelaskan tentang sholat. Yang tadi sholat maghrib, yang ini adalah yang dihukumi wajib. Maghrib, isya,
subuh, duhur, asar. Itu adalah 5 waktu sholat. Nah, di dalam rukun Islam yang ketiga, yang oke, yang tadi kan syahadat yang pertama, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat. Apa itu zakat? Pasti adik-adik penasaran kan? Apa itu zakat? Apakah kan nanti ada apa? Ada istilah gitu sering dengar, ada zakat, infak, sedekah, kan? Dan banyak lagi. Kita ambil karena ini tentang rukun Islam yang adanya cuman zakat, maka kita mendefinisikan atau mencari tahu tentang apa itu zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta kita yang mesti dikeluarkan oleh seorang muslim. Dikeluarkannya itu kapan? Ketika telah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan, atau misalkan dalam dalam bahasa Arabnya gitu, nisob. Kalau istilah Sundanya cumpon, syarat, memenuhi syarat gitu. Jadi bagian harta kita, bagian tertentu daripada harta kita yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ketika telah mencapai nisab atau syarat yang telah ditentukan. Itu pengertian tentang zakat. Kemudian zakat itu ada berapa? Zakat juga terbagi, nggak cuman zakat zakat aja gitu, tapi zakat juga bercabang gitu, ada zakat ini, zakat ini, zakat ini, zakat ini. Ini pembagian tentang zakat. Yang pertama itu adalah zakat fitrah. Nah, ada yang pernah dengar gak nih zakat fitrah gitu? Zakat fitrah ini dilaksanakannya itu ketika kita di bulan Ramadan, bulan puasa. Nah, pasti tuh zakat fitrah. Pasti adik-adik juga pernah kan? Harus itu sering zakat fitrah. Ketika zakat fitrah ini dikeluarkan, syaratnya tadi dikeluarkan apa di bulan Ramadan. Itu yang pertama pembagian zakat, ini zakat. Bagian sini yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Apa itu mal? Mal itu adalah harta. Nah, harta juga harus dizakatkan gitu ya. Ada karena di dalam harta itu ada sebagian hak milik orang lain yang mesti kita keluarkan. Jangan kita makan semuanya gitu. Karena juga gak banyak-banyak sih kalau misalkan kita berbicara tentang zakat mal. Gitu. Ada ukuran-ukurannya. Nah, itu adalah bagian kedua dari zakat. Yang pertama tadi zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, yang ketiga zakat emas dan perak. Nah, itu bagian yang ketiga. Yang pertama tadi zakat fitrah, zakat mal, zakat emas dan perak. Nah, terus lanjut ke zakat yang keempat, zakat hewan ternak. Jadi baru 4 nih. Yang pertama zakat fitrah, kedua zakat mal, ketiga zakat emas perak, yang keempat zakat apa? Hewan ternak. Kalau adik-adik misalkan di rumah atau cita-citanya nanti mungkin adik-adik ingin punya peternakan apa ayam misalkan. Nah, ketika ada berapa ekor nanti ada bagian-bagiannya, penjelasannya gitu. Berapa yang harus dikeluarkan ketika sudah mencapai syarat-syarat yang yang ditentukan gitu. Misalkan adik-adik kan tadi aku mau jadi apa cita-citanya ingin punya peternakan biar bisa makan ayam terus misalkan gitu ya. Itu ada zakat peternakan atau hewan ternak. Yang ke itu kan berempat. Yang kelima zakat apa? Zakat perdagangan.
Nah, misalkan adik-adik selain dari tadi yang cita-citanya ingin mempunyai perusahaan ternak hewan gitu. Ada juga nih, aku mah mau jadi pedagang. Nah, dalam perdagangan juga terdapat zakat, yaitu namanya zakat perdagangan atau istilahnya zakat tijaroh. Tijaroh. Nah, perdagangan itu juga ada bagian-bagiannya. Nah, jadi yang di sini disebutkan zakat itu ada 5. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat apa? Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal atau harta, yang ketiga zakat emas atau perak, yang keempat zakat hewan ternak, yang kelima zakat perdagangan. Nah, itu pembahasan tentang zakat. Nah, jangan lupa untuk berzakat ya. Kalau misalkan kalian nanti udah punya apa yang tadi, kalau cita-citanya udah apa ingin punya peternakan atau jadi pedagang atau ingin punya emas yang banyak gitu, ataupun ingin punya harta yang banyak, jangan lupa untuk mengeluarkan zakat. Yang keempat, di dalam rukun Islam yang keempat, rukun Islam yang keempat itu adalah tentang puasa. Nah, puasa di sini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan dihukumi wajib bagi setiap muslim. Nah, pengertian puasa itu apa? Puasa adalah menahan diri kita dari eh, rasa lapar dan haus dan yang perkara-perkara yang membatalkan puasa tersebut. Nah, dimulai atau dimulainya dari kapan gitu. Kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan makan, menahan lapar dan menahan haus itu dari kapan ya? Dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari gitu. Kalau misalkan di bulan Ramadan kan ada waktu imsak. Nah, dari mulai waktu imsak itu eh, waktu imsak itu 10 menit sebelum adzan subuh. Itu termasuk eh, waktu imsak. Nah, untuk pembahasan lebih dalam tentang puasa, mungkin nanti bisa eh, di lain kesempatan, di lain video kita bahas sama-sama tentang puasa. Makanya eh, apa tonton terus channel-channel atau konten-konten dari UKS Karya Laksana itu. Siapa tahu nanti ada pemberitahuan tentang pembahasan puasa, hukum-hukum puasa, batal puasa, dan hal-hal yang mesti dilakukan ketika kita berpuasa. Itu sedikit tentang puasa. Puasa itu termasuk rukun Islam yang keempat. Oke, sekarang puasa. Sekarang adalah rukun Islam yang kelima. Ini rukun Islam yang terakhir. Ini yang mana rukun Islam rukun Islam yang terakhir yang kelima itu adalah haji. Haji bagi yang mampu dalam segi fisiknya dan juga saknya ya. Fisik itu diri kita gitu. Kalau misalkan kitanya sakit, ya kita nggak diwajibkan untuk pergi haji gitu karena sakit. Terus mampu secara pesak atau misalkan secara biaya. Nah, bagi yang mampu biaya untuk berangkatnya, biaya hidup di sana, dan biaya untuk pulang kembali. Tuh, kalau misalkan kita ini di Indonesia misalkan ada uang untuk berangkat, ada uang di sana untuk misalkan tinggalnya, dan ada uang untuk kembali ke tempat kita atau ke Indonesia gitu. Jadi bagi yang mampu dalam segi fisik dan juga biaya.
Nah, jadi adik-adik diulang ya. Rukun Islam itu semuanya ada 5. Yang pertama syahadat, bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua sholat, isinya ada 5 yang diwajibkan, yaitu maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Yang ketiga zakat. Zakat itu tadi isinya ada 5, pembagiannya ada 5. Yang pertama zakat fitrah, zakat mal, zakat emas dan perak, zakat apa? Peternakan. Yang kelima zakat eh, apa tadi? Tijaroh atau perdagangan. Nah, yang keempat itu tentang puasa Ramadan. Nah, yang kelima adalah tentang haji bagi yang mampu. Nah, adik-adik, itu adalah sedikit penjelasan tentang rukun Islam. Nah, barangkali nih ada yang belum tahu tentang rukun Islam. Nah, boleh ya. Ini video ini diulang-ulang terus biar nanti kalian hafal, atau misalkan nanti kalian di sekolah ada nih pelajaran PAI, pelajaran agama Islam tentang rukun Islam. Nah, boleh nih video ini diulang-ulang biar hafal. Oke, semoga bermanfaat. Nah, itu mungkin, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.